Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami yang penuh kasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengasihi dan mencintai sebagaimana Engkau sendiri telah mengasihi dan mencintai kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang mau dan rela mengorbankan dirinya demi keselamatan dan kebahagiaan kami. Kami mohon bantulah kami agar selalu merenungkan apa yang baik dan benar, dan semoga kami sanggup melaksanakan sesuai dengan yang Engkau kehendaki, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan kami. Dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Judea yang di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus Yesus, dalam Injil hari ini, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang hamba yang telah diampuni hutangnya yang begitu besar karena permohonannya. Tetapi ia tidak mampu mengampuni sesama hamba yang lain yang berhutang jauh lebih kecil kepadanya. Perumpamaan ini mau menyoroti betapa besar kasih dan kemurahan hati Allah terhadap kita, dan bagaimana kita pun dipanggil untuk meneladani kemurahan hati itu serta belas kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam bagian akhir, Injil mencatat bahwa Yesus meninggalkan Galilea dan pergi ke wilayah Judea menandai langkah baru dalam tugas dan pelayanannya. Pesan utama Injil ini adalah bahwa pengampunan tidak memiliki batas, bukan 7 kali melainkan
70 kali 7 kali. Bisa dimengerti bahwa pengampunan itu selama kita hidup. Tidak ada ukuran, tidak ada patokan, tidak ada batasan. Yesus tidak hanya meminta kita untuk mengampuni sebanyak 7 kali. Ini tentu tidak mudah untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita hanya sanggup 7 kali. Itu pun berat bagi kita. Kita cenderung menyimpan sakit hati. Merasa bahwa kita berhak untuk marah dan membalas setiap kekesalan, kemarahan, sakit hati, luka, dan lain sebagainya yang kita alami jika orang berbuat sesuatu yang tidak pas menurut kita. Tetapi Yesus justru mengajak kita keluar dari logika dunia yang penuh perhitungan dan masuk ke dalam logika kasih Allah yang tanpa batas. Dalam perumpamannya, Yesus menunjukkan betapa tidak adil dan munafiknya seorang hamba yang sudah diampuni hutangnya yang begitu besar, tetapi ia tidak mampu mengampuni hutang sesamanya, hamba yang lain yang lebih kecil daripada hutangnya. Begitu juga kita sering lupa bahwa kita pun sudah diampuni oleh Tuhan setiap detik, setiap hari, setiap saat. Namun sulit bagi kita untuk mengampuni sesama kita, bahkan kita lebih menghakimi orang yang pernah melukai dan melakukan kesalahan-kesalahan kecil bahkan dalam hidup kita. Coba kita bayangkan sebuah gelas yang terus-menerus diisi air tetapi tidak pernah dikosongkan. Lama-kelamaan air itu akan tumpah dan mengotori sekitarnya, tentu akan meluber. Hati kita seperti gelas itu. Jika kita terus menyimpan sakit hati, dendam, dan amarah tanpa pernah mengosongkannya melalui pengampunan, maka kita akan penuh kepahitan dan akhirnya melukai orang lain. Tetapi jika kita mau melepaskan pengampunan, memberikan pengampunan, maka hati kita menjadi ringan, damai, dan siap menerima kasih yang lebih besar. Santo Maximilianus Maria Kolbe menjadi teladan yang luar biasa dalam hal ini. Ia adalah seorang imam Fransiskan yang rela menyerahkan nyawanya di kamp konsentrasi Auschwitz demi menyelamatkan seorang ayah dari keluarga yang hendak dihukum mati. Ia tidak hanya menunjukkan kasih terbesar, yaitu memberikan hidupnya bagi orang lain, tetapi juga mengampuni para penjaga dan musuh-musuhnya. Hidupnya adalah cerminan Injil hari ini, mengampuni tanpa syarat, mengasihi tanpa batas, sama seperti yang Yesus katakan di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Aku juga tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudari terkasih, marilah kita bertanya pada diri kita sendiri. Adakah orang yang belum kita ampuni atau maafkan dalam kehidupan kita? Adakah luka lama yang masih kita simpan dalam diri dan hati kita? Saudara-saudari, hari ini Yesus mengajak kita untuk berani membebaskan diri dari beban itu. Belajar dari Allah yang terlebih dahulu mengampuni kita, dan dari Santo Maximilianus Kolbe yang menunjukkan kasihnya yang begitu besar. Pengampunan memang tidak selalu mudah, tapi itulah jalan menuju damai sejati. Mari kita mulai dari hal-hal yang kecil. Mengampuni dari sekitar kita, keluarga kita, komunitas teman kita, sesama kita, bahkan siapapun yang pernah menyakiti kita, musuh-musuh kita. Apa lebihmu jika engkau hanya mengasihi sesamamu? Kasihlah juga musuhmu. Marilah kita untuk tidak selalu menunggu dan menunggu, membiarkan dan pembiaran. Mari kita mulai, kita buka hati dan pikiran kita lepaskan dan berikan pengampunan dari hati yang tulus dan kesadaran karena kita mencintai Allah kita yang sangat pengampun.
Semoga kita mampu. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk tetap setia mengikuti jalan-Mu, agar kami boleh menjadi berkat bagi siapa saja. Ajari kami untuk selalu dan senantiasa rela dan mau mengampuni sesama kami dengan rendah hati, bahkan mencintai musuh-musuh kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putramu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.